Kasus dugaan korupsi proyek Talut senilai 1,6 miliar rupiah, sudah ditahan di Lapas Kelas 2 Takalar. Takalar, Sulawesi Selatan, dimensitv-news.com. Proyek pembangunan talut di Desa Tompo Tanah dan Macini Baji, Kecamatan Kepulauan Tanah Keke, Kabupaten Takalar, kini menyeret 4 orang ke jeruji besi. Kejaksaan Negeri Kejari Takalar menetapkan 2 tersangka baru Selasa, tanggal 29 April tahun 2025, menyusul 2 tersangka lain yang lebih dulu ditahan sejak Februari lalu. 2 nama terbaru yang ditetapkan sebagai tersangka yakni inisial Z, pelaksana harian lapangan dari CV Pitu Putra Utama, dan M, konsultan pengawas yang juga menjabat Direktur Utama PT Selaras Cipta Makna Konsultan. Keduanya ditahan usai penyidik menemukan 2 alat bukti kuat terkait dugaan korupsi proyek Talut senilai 1,6 miliar rupiah yang dibiayai dari APBN 2023. Berdasarkan hasil audit ahli, kerugian negara dalam proyek tersebut ditaksir mencapai Rp696.823.200. Keduanya ditahan di Lapas Kelas 2B Takalar selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan, ucap Kejari Takalar, Tenriawaru saat press release di Aula Kejari Takalar, Selasa, tanggal 29 April tahun 2025. Diketahui sebelumnya, pada tanggal 24 Februari tahun 2025, Kejari Takalar lebih dulu menetapkan 2 tersangka lain, yakni J selaku pejabat pembuat komitmen PPK, dan J sebagai penyedia jasa dari CV Pitu Putra Utama. Kerugian negara pada penetapan pertama disebut mencapai Rp631.444.200. Proyek talut sepanjang 1.600 meter dengan tinggi 1,6 meter itu memicu sorotan setelah ditemukan mengalami kerusakan serius hanya beberapa bulan usai rampung. Laporan masyarakat yang masuk pada pertengahan 2024 langsung ditindaklanjuti oleh Kejaksaan dengan penyelidikan sejak Agustus tahun 2024, yang kemudian naik ke tahap penyidikan pada Oktober. Para tersangka dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 KUHP. Kami akan menindaklanjuti kasus ini tanpa pandang bulu. Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain yang akan menyusul, tegas Kasih Intel Kejari Takalar, Musdar. Kejaksaan berkomitmen mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam proyek infrastruktur tersebut, yang seharusnya menopang keselamatan lingkungan masyarakat pesisir, namun justru menjadi ladang korupsi berjamaah. Jadi kaitan keterlibatan kedua tersangka ini, jadi saudara ZJ ini yang mencari supplier, jadi dia pelaksana harian di lapangan. Jadi yang menandatangani kontrak secara formil adalah tersangka J, ya. Inilah Zainuddin yang melaksanakan pekerjaan tersebut di lapangan, yang mencari supplier material, langsung material dan guru-guru kerja. Material yang diadakan oleh Z ini itu tidak berbeda harganya dengan yang ada di KPU. Terus kemudian dia yang melakukan pembayaran kepada supplier dan beberapa pelaksana material, termasuk untuk mencari konsultan pengawas, sedangkan pengawasan pekerjaan ini adalah hanya bersifat formalitas. MG ini mengetahui bahwa dia selalu direktur utama mengetahui bahwa pelaksanaan pekerjaan konsultan yang mengatasnamakan perusahaan ini adalah hanya formalitas. Mungkin gambarannya seperti ini. Untuk sementara kita lihat peran-peran masing-masing, kita lihat keterlibatannya. Belum ada perkembangan. Apakah ini artinya kasus ini selesai sampai di sini? Ataukah masih ada calon tersangka lain? Kan sama tadi jawaban saya. Masih ini belum ada ya. Oke, apakah masih akan dilakukan pemeriksaan saksi? Karena ini tentang tersangka baru, tentu kami melaksanakan pemeriksaan kembali kepada saksi-saksi. Kenapa sampai ada berselang beberapa waktu dari penetapan tersangka yang sebelumnya? Apa kendala yang dihadapi? Sebenarnya kendala tidak ada, kami cuma melihat. Liputan, Natsir Tarang, mengabarkan untuk dimensitv-news.com. Inspirasi membangun daerah.